Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gen Rifani dengan NIM 1923336 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video saya kali ini merupakan video presentasi dari tugas mata kuliah pemeriksaan pajak, tugas minggu ke-12 mengenai pemeriksaan SPT tahunan badan dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari SMCAK. Baiklah, saya akan masuk ke materi. Saya akan menjelaskan materi mengenai pemeriksaan SPT tahunan badan. Pengertian wajib pajak badan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan adalah badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Contohnya seperti wajib pajak badan yaitu PT, CV, BUMN, dan lainnya. Pengujian-pengujian yang dilakukan pemeriksa atas wajib pajak badan yaitu yang pertama, pengujian atas penghasilan, kedua, pengujian atas biaya, tiga, pengujian kompensasi kerugian fiskal, empat, pengujian kebenaran penerapan tarif, kelima, pengujian atas kredit pajak. Pengujian yang pertama yaitu pengujian atas penghasilan. Tujuan pengujian atas penghasilan adalah memastikan terdapat dua. Yang pertama, kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Kedua, kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Cara pemeriksa memastikan kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Yang pertama, dengan memanfaatkan informasi internal maupun eksternal dari Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, menganalisis angka-angka. Tiga, melakukan penelusuran angka-angka. Empat, melakukan penelusuran bukti. Kelima, pengujian keterkaitan. Enam, ekuilisasi dan rekonsiliasi. Ketujuh, permintaan keterangan atau bukti. Delapan, kemudian konfirmasi. Dan 9, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Lalu cara pemeriksa memastikan kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan dengan menggunakan yang pertama, memanfaatkan informasi internal maupun eksternal dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, pengujian kebenaran fisik. Tiga, konfirmasi. Lalu pengujian atas biaya tujuan. Pengujian atas biaya adalah memastikan untuk eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Kedua, keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Lalu, cara pemeriksa memastikan eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan dengan yang pertama, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Kedua, penelusuran bukti. Tiga, pengujian keabsahan dokumen. Empat, konfirmasi. Lalu yang kelima, ekualisasi atau rekonsiliasi. Keenam, pengujian keterkaitan. Dan yang ketujuh, pengujian terhadap rekening koran wajib pajak. Lalu cara pemeriksa memastikan keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, wawancara, dan kedua, pengujian dokumen. Pengujian kompensasi kerugian fiskal. Hal-hal yang krusial yang diuji pemeriksa adalah yang pertama, dokumen penentu nilai kerugian fiskal, apakah berdasarkan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak, surat ketetapan pajak, keputusan keberatan atau putusan banding. Yang kedua, jangka waktu kompensasi kerugian fiskal selama 5 tahun. Lalu pengujian kebenaran penerapan tarif dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengujian atas kredit pajak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potong dan SSP. Kedua, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Pemeriksaan pajak akan dimulai dengan diterbitkannya surat perintah pemeriksaan oleh kantor pajak dan bersamaan dengan permintaan dokumen-dokumen yang dimiliki wajib pajak, dari data legalitas, data akuntansi, sampai dengan data-data perpajakan. Selain itu, terdapat pemanggilan direksi untuk diwawancarai langsung oleh tim pemeriksa. Demikianlah video saya mengenai penjelasan materi tentang pemeriksaan SPT tahunan badan. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.